Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola keuangan perusahaan. Mengapa perlu belajar cara mengatur keuangan usaha? Keuangan ibarat jantung dalam sebuah perusahaan. Kebanyakan pemilik bisnis mengalami kendala cara mengelola keuangan usaha dengan benar sehingga sering tidak mengetahui kondisi keuangan bisnisnya. Mengelola keuangan usaha secara tepat dan efektif adalah kunci untuk menjaga agar aliran dana perusahaan tidak mengalami kebocoran yang berujung pada kerugian finansial. Tentu sebagai pemilik bisnis kalian tidak mau rugi atau malah sudah rugi tapi tidak tahu karena terkendala keuangan atau pelaporan yang tidak jelas dan rinci. Dalam ilmu manajemen keuangan perusahaan, terdapat berbagai cara mengatur keuangan usaha. Semuanya untuk satu tujuan, yaitu membuat sistem keuangan yang sehat sehingga perusahaan kalian tetap mampu bertahan, berkembang, serta bersaing dengan perusahaan lain. Sebaliknya, jika kalian kurang memperhatikan cara mengatur keuangan usaha, konsekuensi yang harus dihadapi adalah berkurangnya pendapatan, kalah bersaing dengan perusahaan lain, atau bahkan mengalami pailit. Oleh sebab itu, penting bagi kalian untuk mempelajari cara mengelola keuangan. Cara mengatur keuangan. Yang pertama, tetapkanlah target keuangan. Seberapa besar keuntungan yang perlu Anda capai dalam sebulan, dalam 3 bulan, ataupun dalam 1 tahun. Yang kedua, buatlah anggaran perusahaan. Cara mengatur keuangan usaha kedua adalah membuat anggaran bulanan ataupun tahunan. Catatlah jenis pengeluaran apa saja yang diperlukan dalam 1 bulan, kemudian buat batas nominal pengeluaran untuk setiap jenisnya. Usahakan bertransaksi sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. 3. Perhatikan arus kas keuangan perusahaan. Cara mengatur keuangan usaha yang ketiga adalah mengawasi atau memperhatikan arus keuangan bisnis. Catat setiap transaksi yang berhubungan dengan perusahaan dan tentukan siapa yang berwenang untuk bertransaksi dengan uang perusahaan agar mengurangi potensi korupsi. 4. Pisahkan dana personal dan perusahaan. Cara mengelola keuangan yang keempat adalah memisahkan dana milik kalian sendiri dan dana perusahaan. Mencampur dua dana tersebut adalah salah satu langkah untuk mendorong perusahaan kalian ke jurang kebangkrutan. Yang kelima, kelola utang usaha. Cara mengatur keuangan usaha yang kelima adalah mengontrol hutang usaha. Jika kalian terpaksa harus berhutang, maka bayarlah hutang tepat waktu. Di samping itu, jika memang tidak ada yang genting, kalian bisa berbayar hutang usaha tersebut dahulu dibanding mengeluarkan uang untuk hal lain. Dengan demikian, bisnis kalian akan memiliki hutang usaha yang sehat. Yang keenam, memanfaatkan laba untuk perkembangan perusahaan. Setiap keuntungan sangat berarti. Cara mengelola keuangan selanjutnya adalah menggunakan laba untuk perkembangan perusahaan. Kalian bisa mendapatkan keuntungan lebih besar karena kinerja perusahaan yang meningkat. Ketujuh, memperhatikan kontrak persetujuan dengan pihak ketiga. Perusahaan seringkali bekerja sama dengan rekan bisnis atau perusahaan lain. Dalam proses kerjasama tersebut, kontrak persetujuan ditandatangani kedua belah pihak. Cara mengelola keuangan berikutnya adalah memperhatikan kontrak persetujuan dengan pihak ketiga, terutama dari segi keuangannya. Hal ini diperlukan agar kalian tidak tertipu dan merugi. Yang kedelapan, membuat laporan keuangan. Cara mengatur keuangan yang terakhir, membuat laporan keuangan secara berkala. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Anda bisa membuat laporan keuangan per bulan serta per tahun. Dengan begitu, rekam jejak transaksi perusahaan bisa diawasi dan dievaluasi. Evaluasi tersebut dapat jadi landasan untuk mengukur tujuan keuangan dan membuat anggaran berikutnya. Nah, masalah pengelola keuangan bisnis. Yang pertama, sulit melacak keuntungan dan kerugian. Kadang-kadang data yang tidak lengkap itu membuat kita sulit melacak keuntungan dan kerugian. Data yang tidak lengkap atau transaksi yang tidak dicatat itu juga mempengaruhinya. Kedua, berutang pada jumlah yang banyak. Terkadang kita untuk melancarkan bisnis kita utang sana sini tanpa tahu yang sebaiknya kita lakukan. Semakin kita tidak membayar hutang, bunga pun semakin bertambah dan itu akan menjadi hal yang sangat merugikan. Ketiga, tidak memiliki pembukuan dan laporan yang baik. Terkadang entah lupa pembukuan atau ada beberapa transaksi yang tidak tercatat
atau pembukuan yang acak-acakan itu juga benar-benar harus diperhatikan. Pembukuan itu sangat penting dan laporan lebih penting lagi. Yang kelima, sulit melakukan evaluasi. Menurut saya, evaluasi ini sangat diperlukan entah per bulan, per 3 bulan sekali, sebulan sekali. Karena dengan evaluasi kita akan tahu yang mana kekurangan kita, yang mana kelebihan kita, yang mana keuntungan kita, dan yang mana kerugian kita. Yang keenam, minimnya pengetahuan mengenai akuntansi. Kadang-kadang zaman sekarang orang banyak banyak bekerja dari yang bisa kita sebut dengan orang dalam. Kadang-kadang orang itu nggak tahu apa-apa, tapi dia dapat bagian akuntansi. Dia disuruh ngitung. Ya tentu aja kalau itu emang bukan bidangnya, ya dia tentu saja tidak bisa melakukan penghitungan. Otomatis laporan, otomatis pembukuan dan laporan karena orang itu akan menjadi sangat kacau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.